Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amta Fikram Rais dengan NIM 18106111312, kelas Hukum Humanitar A dan dosen penelitian Lutfi Hamha. Izinkan saya mepresentasikan tugas UAS Hukum Humanitar saya dengan konflik Indonesia OPM dalam perspektif hukum humanitar internasional. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan hukum humanitar internasional. Kebijakan operasi militer terhadap OPM dalam hukum humanitar internasional. Yang pertama, ketentuan hukum humanitar internasional yang mengatur mengenai operasi militer. Di dalam hukum humanitar internasional terdapat dua peraturan yang mengatur ketentuan hukum dalam perang. Yang pertama adalah ketentuan mengenai tata cara dilakukannya perang dan alat-alat yang dibenarkan untuk berperang. Ketentuan ini secara umum disebut sebagai hukum Den Haag, yang terdapat di dalam Konvensi Den Haag tahun 1907. Yang kedua adalah ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap orang-orang yang menjadi korban perang baik yang berasal dari kombatan maupun penduduk sipil. Ketentuan ini secara umum disebut dengan Hukum Jenewa, yang terdapat di dalam Konvensi Jenewa tahun 1949. Hukum Den Haag memiliki dua prinsip. Yang pertama adalah the right of belligerent to adopt means of injuring the enemy is not unlimited. Yang artinya berarti ada tata cara dan alat tertentu yang dilarang untuk digunakan selama perang. Prinsip yang kedua adalah prinsip Martin Clause yang terdapat dalam pembukaan Konvensi Den Haag. Klausula Martin merupakan suatu klausula yang memberi ketentuan apabila hukum humanitar internasional belum memberi aturan tertentu, maka ketentuan yang dapat dipergunakan adalah ketentuan yang mengacu dan berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum internasional yang dibentuk dari kebiasaan yang ada di negara-negara, hukum kemanusiaan serta yang berasal dari hati nurani rakyat. Konferensi Den Haag yang berlangsung dari tanggal 18 Mei sampai 29 Juli tahun 1899 menghasilkan 3 konvensi dan 3 deklarasi. Konvensi Den Haag tahun 1899 ini kemudian disempurnakan kembali setelah diselenggarakannya Konvensi Den Haag II tahun 1907 yang menghasilkan 13 konvensi. Peraturan lainnya adalah Hukum Jenewa yang merupakan seperangkat aturan yang berisikan materi-materi perlindungan terhadap orang-orang yang menjadi korban perang. Konvensi Jenewa tahun 1949 melahirkan 4 perjanjian. Selain melahirkan perjanjian tersebut, Konvensi Jenewa tahun 1949 juga melahirkan 2 protokol tambahan yang disusun tahun 1977. Protokol yang pertama berisikan beberapa aturan mengenai perang yang bersifat internasional dan protokol yang kedua berisikan beberapa aturan mengenai perang yang bersifat non-internasional. Yang kedua, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi ketentuan hukum humanitar internasional yang mengatur mengenai operasi militer. Indonesia telah meratifikasi seluruh konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 dengan adanya Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958. Pasal 27 Konvensi Jenewa keempat tahun 1949 menyatakan bahwa hukum Den Haag dan hukum Jenewa merupakan sumber pokok hukum humanitar internasional sehingga Indonesia juga harus mematuhi dan menaati hukum Den Haag. Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional lainnya. Namun, mengenai protokol tambahan 1 dan 2 tahun 1977 sehingga saat ini Indonesia belum meratifikasinya walaupun pada saat ini sudah cukup banyak negara yang telah meratifikasi kedua protokol tambahan tahun 1977 tersebut. Protokol tambahan pertama belum diratifikasi karena Indonesia masih merasa keberatan mengenai apa yang dimaksud dengan bangsa yang tertera dalam pasal 1 ayat 4 Jungto pasal 96 ayat 3. Protokol tambahan 2 belum diratifikasi karena masih adanya kekhawatiran bahwa protokol tambahan 2 ini akan dijadikan alat bagi pemberontak untuk melakukan tuntutan internasional. Menurut penelitian yang dilakukan oleh ICRC, pasal-pasal tertentu dalam protokol tambahan tersebut telah menjadi hukum kebiasaan internasional sehingga mengikat seluruh negara baik yang meratifikasinya maupun yang tidak meratifikasinya sehingga Indonesia termasuk di dalamnya. Keterikatan Indonesia terhadap kebiasaan internasional diperjelas dan dapat dilihat pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Yang ketiga, kebijakan operasi militer terhadap OPM berbasis hukum humanitar internasional.
Dengan melihat batasan armed konflik sebagaimana terdapat dalam putusan kasus Tusko tadi di IKTI dan Protokol Tambahan 2 tahun 1977 dijelaskan bahwa terjadi konflik bersenjata ialah jika ada penggunaan angkatan bersenjata yang berkelanjutan antara pemerintah yang sah dan kelompok bersenjata yang terorganisasi atau antara kelompok bersenjata yang satu dan kelompok bersenjata lainnya. Berdasarkan fakta yang ditemukan dapat disimpulkan bahwa OPM belum memenuhi persyaratan tersebut hingga saat ini. Kelompok-kelompok bersenjata OPM yang ada di Papua Barat ini masih merupakan kelompok yang terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga OPM masih tergolong dalam gerakan pengacau keamanan. Pasal 3 Konvensi Jenewa dengan tegas menyatakan standar minimum hukum humaniter internasional yang berlaku kepada semua jenis konflik bersenjata. Pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 yang merupakan common article tidak menghambat pemerintah untuk memelihara ketertiban umum dan menjaga integritas dan persatuan dengan cara yang sah, akan tetapi tetap harus memperhatikan aspek kemanusiaan yang telah diatur. Sehingga dalam melakukan operasi militer untuk mengatasi gerakan pengacau keamanan dalam negeri, yang salah satunya adalah OPM, harus memperhatikan aspek kemanusiaan sebagaimana yang telah diatur oleh hukum humaniter internasional. Kesimpulan dari paparan yang sudah saya sampaikan tadi di awal yaitu Konvensi Jenewa tahun 1949 sebagai salah satu instrumen hukum humaniter internasional telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958. Pasal Common Artikel Konvensi Jenewa tahun 1949 memberikan kewenangan hukum kepada Indonesia untuk melakukan operasi militer dalam rangka menumpas OPM yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan sebagaimana diatur dalam hukum humaniter internasional. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.